边打。你为什么要往这边打？Kalau kalian punya kecoa, jangan langsung dibuang ya. Soalnya kamu tahu nggak sih, kamu bisa belly rub dia loh. Tuh kesenangan banget. Halo uncle. Dia juga suka loh kalau kamu sayang-sayang kayak gini. Kalau kamu perempuan, kamu bisa jadiin anting. Tuh, 2. Jadi aksesoris. Hal gemes apa lagi ya yang kita bisa lakuin bareng kecoa? Ada onti uncle. Assalamualaikum. No me digas que me tiraste la rata al disco. Ay no, míralo, como si fuera un ingrediente más. Esto no se come, che. Correte de acá. Está re orgulloso. Lho, ento piye to pitik iki, Lur? Wong andhoke wis tak goreng lho. Iki dudu anakmu iki, Tik. Lho, ngeyel, Lur, Lur. Oh, iki. Anake wong ngawur pitik iki. Beh, gak kena diomongi, Lur, Lur, panggang ngengkel, Lur. Beh, karepe kono wis, lur-luruan kono wis. UIA, UIA, UI. Inilah jarum tersembunyi Huotuo yang diwariskan sejak zaman kuno. Jarum pertama dimasukkan, ditarik keluar. Jarum kedua dimasukkan, dililitkan benang, dan ditarik keluar. Jarum ketiga dimasukkan di samping jarum kedua, dililitkan benang, dan ditarik keluar. Ulangi langkah ini. Metode jarum tersembunyi ini konon diciptakan oleh Huotuo sepanjang hidupnya. Digunakan untuk menjahit luka. Keistimewaan teknik menjahit ini adalah hasil jahitannya tidak tampak bekas sama sekali. Teknik jarum tersembunyi ini digunakan generasi berikutnya untuk memperbaiki lubang pakaian, memanjangkan celana, memendekkan lengan baju, dan sebagainya. Kita harus mengagumi kebijaksanaan orang zaman dahulu. Kedua, jangan buang jaket bulu angsa yang berlubang. Metode perbaikan ini bahkan bisa dipelajari oleh pemula sekalipun. Dengan benang dan jarum saja, kamu bisa memperbaiki lubang tersebut. Cara ini sederhana, praktis, dan hasilnya rapi serta elegan. Bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah diperbaiki, lihat hasilnya. Jaketmu bisa dipakai lagi 10 tahun ke depan. Ketiga, lengan sweater yang terlalu panjang tidak perlu dipotong. Teknik jahit ini sangat praktis, panjangnya bisa disesuaikan, cocok untuk berbagai jenis ujung lengan. Terakhir, tarik benangnya hingga kencang, maka lengan sweater akan menjadi lebih pendek. Keempat, jika pakaian sudah lama dipakai dan kerahnya longgar, kita bisa menjahit dari sisi dalam. Tusukkan jarum miring dari atas, lalu miringkan lagi ke bawah untuk tusukan berikutnya. Ulangi, 1 tusukan di atas, 1 di bawah. Terakhir, tarik benangnya hingga kencang, lalu buat tusukan akhir di belakang dan potong benang. Inilah hasil setelah dijahit. Kerah baju dengan pola kepang cantik sudah selesai diperbaiki. Kelima, jika ketiak baju terbuka, jangan menjahitnya dari dalam. Gunakan teknik jahit tanpa bekas ini. Tusukan jarum dari dalam keluar, lalu pada paling keras, tusukan lagi untuk mengencangkan benang. Bagian terbuka biasanya ada lubang bekas jahitan aslinya, jadi cukup ikuti jalur lubang tersebut menjahit. Selanjutnya, kencangkan benangnya dan periksa hasilnya sama seperti
Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, this is the end. This is the end. This is the end. Ini simpul apa? Ini simpul ikat sayur. Digunakan untuk merapikan sayuran agar mudah dibawa, sederhana dan praktis. Ini simpul apa? Ini simpul ikat kayu bakar. Digunakan untuk mengikat kayu menjadi satu ikatan. Semakin ditarik semakin kencang, tidak mudah longgar. Ini simpul apa? Ini simpul sudut kain. Digunakan untuk mengikat sudut kain agar tidak mudah terlepas. Ini simpul apa? Ini simpul gantung untuk menyimpan tali, menghemat ruang dan mencegah tali kusut. Ini simpul apa? Ini simpul trailer, memiliki daya tahan kuat dan tidak mudah bergeser saat menahan beban. Ini simpul apa? Ini simpul tangga tali, digunakan untuk membuat tangga tali sementara di luar ruangan. Ini simpul apa? Ini simpul kunci kuku babi, semakin besar tarikan, semakin besar pula gesekannya. Ini simpul apa? Ini simpul kembar, semakin besar tarikan ke samping, semakin... Daydream, I fell asleep amid the flowers. Yoshi, 私に任せろ。すみません、不将さん。私たちのマグロはどこですか？母さん、姉ちゃんが魚に引き取って。母さん、母さん、母さん。ねえ、黙った。母さん、隠れ。いらない。ああ、見つけた。猫ちゃんが現場から報告します。ねえ、猫ちゃん。なに？俺もニュースに出るか？邪魔しないで。すみません。いい。この嫌がらしにわたり。猫ちゃん、こっち見て。ほら、預からないで。いや、やだ。どうして？恥ずかしいの？ほら、やだ。あら、かわいい。よし、食べるぞ。叩くなよ。叩く？叩くなって言ってるだろ？何言ってるの？誰も叩かないで。嘘つき、叩こうとしてるでしょ？ブス。Follow for more.
Anak muda ini benar-benar jago mencari uang. Mie instan yang kelihatannya biasa saja, di tangannya bisa laku keras. Ia merebus mie di dalam panci, lalu beralih ke samping untuk merobek semua saus mie pedas dan menuangkannya ke dalam sebuah wadah. Setelah mie matang, mie tersebut diangkat dan langsung dimasukkan ke dalam saus pedas. Kemudian dia terus mengaduknya, sehingga setiap mie ditutupi dengan saus cabai. Setelah mie tercampur sempurna, selanjutnya ia menambahkan sedikit mentega ke dalam panci, lalu menuangkan telur yang sudah dikocok tadi. Saat telur belum sepenuhnya mengeras, ia segera meletakkan mie pedas yang sudah dibumbui di atasnya. Tapi menurutnya itu kurang enak, jadi ia menambahkan keju dan sosis, lalu membungkusnya sambil terus membaliknya. Setelah dipanggang di atas api selama sekitar 5 detik, seporsi omelet mie pedas yang lezat dan menarik pun selesai. Terakhir, makanan tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan ditaburi serpihan rumput laut sebagai hiasan, lalu siap untuk dijual. Dengan cara sederhana seperti ini, si pemuda pun dengan mudah meraup keuntungan besar. Ngapain jalan? Mending kayak jalan begini nih, enak tahu. Oh iyalah. Oh iya tuh, enak tuh. Wih, apa kata gua? Iya. Ah, najis tau nggak? Where are you from? Gak bisa bahasa Inggris anjing. Dia boleh ya? Why you are so cute? Tapi kayaknya enggak deh. Tapi lu boleh kok hitam sih? Tahu Baby, boleh why you putih. are so adorable? Jangan lu maling ya? Dibocorin langsung sama orang Maduranya asli, ternyata resep ayam bumbu hitam itu seperti ini. Siapkan ayam yang sudah dicuci bersih, kemudian kita akan blender semua aneka perbumbuannya. Resepnya ada di layar ya. Jangan lupa tambahkan kluwek, kemudian tambahkan air secukupnya untuk memblender. Kalau bumbunya sudah halus, masukkan ke teflon, lalu tambahkan air lagi sebanyak 500 ml. Karena teflonnya kekecilan, jadi aku pindahkan ke yang lebih besar. Tambahkan juga seasoningnya, air perasan asam jawa, 1 bungkus lada bubuk, 3 lembar daun salam, dan tambahkan kelapa sangrai yang sudah kita blender ya. Lalu masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan ayam yang tadi, kemudian kita masak dan kita ungkep selama 30 menit. Setelah 30 menit, ayamnya bisa kita angkat, lalu bumbunya kita masak lagi dan tambahkan minyak. Kita masak sampai bumbunya menghitam seperti ini. Kemudian angkat dan sisihkan. Lanjut kita goreng ayamnya yang sudah kita ungkep tadi. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah ini dia ayam bumbu hitamnya udah jadi. Dimakan bareng sambal, lalap, dan nasi anget aja udah nikmat banget. Selamat mencoba.